Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh, kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Karena kemarin kalian sudah menulis surat Atin, maka sekarang Ibu akan membahas makna kandungan dari surat Atin. Mengapa dinamakan surat Atin? Surat ini dinamakan Atin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat Atin ini adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di kota Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Kalian bisa lihat gambar di bawah ini adalah contoh buah tin dan buah zaitun. Nah, selanjutnya kandungan surat Atin dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Arti dari ayat pertama yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Makna kandungannya adalah buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua. Arti ayat kedua adalah dan demi Gunung Sinai. Makna kandungannya adalah Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke tanah Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena tempat ini, Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sejenak di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Selanjutnya ayat ketiga. Dan demi negeri yang aman ini. Arti ayat ketiga. Maka makna kandungan dari ayat ketiga ini adalah kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya ayat keempat. Arti dari ayat keempat adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga nampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya ayat kelima. Arti dari ayat kelima adalah kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna,
tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilaku apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya. Ayat ke-6. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putus. Maknanya adalah orang-orang yang tidak pernah hina, yang tidak pernah melakukan kejelekan atau tidak pernah melanggar aturan Allah adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang-orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ayat ke-7. Yang artinya maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Makna dari ayat ke-7 adalah pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Selanjutnya ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir artinya bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus penciptaan dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya pembuat keputusan. Nah, materi kali ini cukup sekian. Nanti Ibu akan memberikan tugas di WA, nanti Ibu kirimkan. Cukup sekian materi kali ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materinya sampai dan kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.